Perkenalkan, nama saya Hasna Salsabila, kelas 12 IPS 2. Di sini saya berperan sebagai moderator di studio. Perkenalkan, nama saya Alifa Diningrum. Di sini saya sebagai reporter yang pertama. Saya Fatimah Hurin Hanifah sebagai reporter 2. Perkenalkan, nama saya Nurcinta Leoni dari kelas 12 IPS 2 SMA Tenu Hidayah Sukoharjo. Di sini saya sebagai Dinas Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Konita Fatimah Zahra Ar-Rasyidah. Di sini saya berperan sebagai korban. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Hasna Salsabila membawakan berita terbaru dan teraktual pada hari ini 23 Februari 2021. Pemirsa, lebih dari 1 juta orang setiap harinya di seluruh dunia terkena penyakit menular akibat hubungan seksual atau yang biasa kita sebut dengan penyakit menular seksual PMS, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Menurut data yang dikeluarkan tersebut, menunjukkan bahwa penyakit kelamin itu tersebar luas di antara laki-laki dan perempuan yang berusia 15 tahun hingga 49 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia juga melaporkan lebih dari 276 juta kasus baru penyakit klamidia, gonorrhea, trichomoniasis, dan sifilis terjadi setiap tahun. WHO mengatakan rata-rata 1 dari 25 orang di dunia mengidap salah satu infeksi tersebut dan sebagian bahkan memiliki infeksi sekaligus dalam waktu yang sama. Di Indonesia sendiri, khususnya di ibu kota DKI Jakarta, penderita infeksi menular seksual atau yang biasa kita sebut dengan IMS, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, berdasarkan data dari kasus tersebut, ibu rumah tangga menjadi penderita terbanyak dalam kasus trichomoniasis. Dengan jumlah 950 jiwa dari total 16.546 jiwa. Salah satunya ini adalah Ibu Mardiasih yang menjadi korban dari penyakit infeksi menular seksual. Beliau merupakan ibu rumah tangga yang mengidap trichomoniasis yang tertular oleh suami pertamanya. Baik pemirsa, saya sudah menghubungi rekan saya Alifah Adiningrum yang sekarang sudah bersama dengan Ibu Mardiasih. Halo Alifah, apakah Anda mendengar suara saya di studio? Iya, Hasna, saya sudah jelas mendengar suara Anda. Sekarang saya sedang berada di kediaman Ibu Mardiasih. Baik Alifah, apa dengan keadaan di sana, apakah baik-baik saja? Iya, Hasna, di sini keadaannya terpantau cukup baik. Mungkin bisa dijelaskan Alifah bagaimana terkait dengan kondisi Ibu Mardiasih dari apa yang sekarang sudah Anda lihat? Dari yang saya lihat, keadaan Ibu Mardiasih baik-baik saja, tetapi beliau masih harus terus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Selamat siang Ibu Mardiasih. Tadi kita sudah berbincang sebentar terkait penyakit menular yang sedang Ibu alami. Selamat siang, Mbak. Iya, betul, Mbak. Baik Bu, kalau begitu boleh saya tahu Ibu sudah berapa lama terkena penyakit seksual yang ditularkan oleh suami Ibu? Saya sudah terkena penyakit ini sekitar 1 tahun, Mbak. Semenjak saya menikah dengan suami pertama saya. Ya. Lalu untuk sekarang bagaimana kondisi Ibu Mardiasih? Apakah Anda harus menjaga jarak dengan keluarga Anda? Sejauh ini keadaan saya baik-baik saja sih, Mbak. Mungkin harus mengonsumsi obat-obatan dari dokter seperti antibiotik dan antivirus. Kalau hubungan dengan keluarga saya, alhamdulillah baik-baik saja sih, tetap seperti biasanya. Iya. Baik Ibu, kalau untuk penyakitnya sendiri, Ibu terkena penyakit menular jenis apa Ibu? Apakah penyakit Ibu ini dapat menularkan ke orang lain juga Ibu? Saya terkena penyakit trichomoniasis, Mbak. Itu sejenis parasit trichomoniasis vagina yang terkeluarkan karena hubungan seksual. Jadi penyakit ini hanya menular ketika saya berhubungan seksual dengan orang lain, maka dapat menularkan. Bu, saya doakan semoga keadaan Ibu terus membaik dan segera diberikan kesembuhan dari penyakit ini, supaya Ibu dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan terima kasih kepada Ibu Mardiasih yang sudah
meluangkan waktunya sebentar pada siang hari ini. Baik Hasna, liputan sudah selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Pemirsa, dari data IMS yang tercatat di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, untuk penderita HIV di tahun 2019 terdapat 540 kasus, kemudian tahun 2020 menurun menjadi 400 kasus, namun memasuki tahun 2021 pada bulan Februari, ini sudah terjadi 100 kasus penderita. Diduga salah satu penyebab dari meningkatnya penderita IMS adalah bertambahnya jumlah tempat hiburan malam. Untuk mencegah jumlahnya peningkatan penyakit menular seksual, pihak Dinas Kesehatan pun terus melakukan upaya pencegahan dengan membuka ruang agar masyarakat yang terjangkit berani untuk membuka diri dan melakukan pengobatan. Lantas, seperti apa pengobatan IMS ini? Kita akan membahasnya bersama dengan rekan saya, Fatimah Hurin, dan juga dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sulistiani. Terima kasih kepada rekan Hasna yang berada di studio. Di sini, saya sedang bersama dengan Ibu Cinta. Selamat siang, Ibu Cinta. Iya, selamat siang. Saya ingin bertanya, bagaimana kondisi saat ini terkait dengan penyakit menular seksual di DKI Jakarta? Melihat dari kasus IMS yang cukup tinggi di Provinsi DKI Jakarta, apa saja bentuk kebijakan dari Dinas Kesehatan dalam menangani kasus tersebut? Untuk sekarang kondisinya cukup mengkhawatirkan, Mbak. Kita melihat karena DKI Jakarta adalah ibu kota, jadi mungkin untuk penularan penyakit ini lumayan lebih cepat. Dan untuk kebijakannya sendiri, kita juga sudah mengimbau kepada para warga untuk bisa mewaspadai adanya infeksi menular seksual ini. Dan jika ada warga yang mengalami gejala seperti rasa nyeri dalam berhubungan, kemudian keputihan yang abnormal, dan juga adanya perubahan warna pada urin, diharapkan untuk segera melakukan tes darah ataupun tes urin di rumah sakit terdekat ataupun di laboratorium terdekat. Seperti itu, Mbak. Baik, Ibu. Kemudian, untuk proses pengobatannya sendiri seperti apa? Nah, kemudian untuk pengobatannya sendiri itu berbeda-beda dan yang pasti harus melalui perawatan yang intensif dan juga efektif. Kalau untuk penyakit menular seksual ini kan jenisnya berbeda-beda. Misalnya penyakit seksual gonore dan sifilis yang disebabkan oleh bakteri, kemudian klamidia serta kutil kelamin, dan biasanya kasus yang paling banyak terjadi yaitu HIV. Untuk pengobatannya sendiri ada 3 pemberian obat. Yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri seperti gonore dan juga sifilis. Kemudian ada obat yang kedua yaitu antivirus. Antivirus ini berguna untuk meredakan gejala saja dan juga untuk mengurangi resiko penyebaran penyakit. Dan yang terakhir itu ada anti jamur. Ya, obat anti jamur ini digunakan untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti kandiasis dan lain sebagainya. Oke, baik Bu. Kita juga mengharapkan kepada para masyarakat agar dapat mewaspadai dan segera melakukan pengobatan apabila masyarakat tersebut terjangkit penyakit menular seksual, supaya secara bersama-sama bisa menurunkan kasus penyakit menular seksual yang ada di Provinsi DKI Jakarta saat ini. Terima kasih kepada Ibu Cinta selaku Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta atas waktunya pada siang hari ini. Demikian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada rekan Hasna yang berada di studio. Terima kasih kepada rekan Alifa dan juga rekan Hurin yang telah membersamai kita di liputan siang hari ini. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hasna Salsabila selaku moderator pada hari ini dan juga mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.